Dalam era digital, teknologi informasi dan sistem informasi menjadi kunci transformasi sektor pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dikelola oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, mempermudah akses masyarakat, serta mendukung keputusan berbasis data. SPBE bukan sekedar alat administratif, melainkan strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan modern yang responsif. Kali ini aku akan menjelaskan terkait studi kebutuhan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu yang pertama, yang membutuhkan SPB ini adalah pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Next. Perumusan misi dan visi dan misi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu yang pertama, visi, menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPB yang terpadu di instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Next. Yang kedua, misi dari SPB adalah yang pertama, melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Yang kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Yang ketiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. Yang keempat, membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi dan komunikasi. Next. Alasan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha membutuhkan SPB, yaitu yang pertama untuk pemerintah, yaitu yang pertama efisien pekerjaan jadi lebih cepat, mudah. Yang kedua, transparan, semua proses jadi terbuka dan bisa dipantau. Yang ketiga, akuntabel, di mana tanggung jawab jadi lebih jelas. Yang keempat, inovasi, di mana layanan publik jadi lebih kreatif dan kekinian. Yang kedua, untuk masyarakat. Yang pertama, mudah, di mana akses layanan jadi lebih gampang, enggak perlu antri. Yang kedua, cepat, di mana proses pelayanan jadi lebih singkat. Yang ketiga, transparan, di mana informasi jadi lebih jelas dan akurat. Next. Yang terakhir, alasan pelaku usaha membutuhkan SPB. Yang pertama, perizinan, di mana proses perizinan jadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, informasi, di mana akses informasi tentang regulasi jadi lebih gampang. Yang ketiga, investasi, di mana iklim investasi jadi lebih baik. Next. Perumusan fungsi sistem dari SPB. Yang pertama, MAS, yaitu portal informasi publik, di mana di dalamnya menyajikan informasi pemerintah secara kompetensif, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik, di mana di dalamnya kemudian masyarakat mengurus berbagai jenis perizinan dan layanan publik secara online, seperti permohonan KTP, SIM, IMB, dan pembayaran pajak. Next. Yang kedua, sistem pengelolaan pengaduan, di mana di dalamnya menyediakan saluran yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan
dan usulan. Yang kedua, sistem mampu mencatat, memproses, dan memberikan respons atas setiap pengaduan. Yang ketiga, sistem manajemen dokumen elektronik yang di mana di dalamnya yang pertama mengelola seluruh dokumen pemerintah secara digital, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga distribusi. Yang kedua, memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan dokumen. Yang ketiga, sistem informasi manajemen yang di dalam adanya yang pertama mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Next. Next. Perancangan fungsional, pemetaan komprehensif dari berbagai fungsi dan mekanisme kerja sistem pemerintahan elektronik. Setiap komponen pada diagram menunjukkan loh. Is baca ulang ya. Oke. Rancangan fungsional. Diagram fungsional dan tabel fungsional SPBE menjadikan pemetaan komprehensif fungsi dan mekanisme kerja sistem pemerintahan elektronik. Setiap komponen pada diagram menunjukkan fungsi yang terintegrasi untuk mendukung proses aplikasi elektronik pada sistem pemerintahan yang disediakan oleh platform ini. Diagram ini memudahkan pemahaman tentang hubungan antar fitur dan sistem secara keseluruhan. Pada tabel ini, setiap fungsi dijelaskan secara ringkas untuk memberikan gambaran mengenai peran dan manfaat masing-masing fitur. Informasi ini membantu pengguna memahami bagaimana setiap bagian dari sistem ini mendukung tujuan. Tabel fungsional menjelaskan secara detail 8 fungsi utama, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, mekanisme pengawasan, pembangunan infrastruktur TIK, keamanan informasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyusunan regulasi. Next. Baik, selanjutnya ada peran dan strategi pemanfaatan sistem informasi pada sistem pemerintahan. Sebagai peran sistem informasi, terdapat 3 poin, yaitu meningkatkan pelayanan publik, yaitu SIPD, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas layanan publik. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. SIPD menyediakan data akurat untuk mendukung pembangunan daerah. Yang ketiga, mendukung e-government. Sistem informasi manajemen mendukung efisiensi layanan e-government. Bisa di next. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan sistem informasi. Yang pertama, pengembangan infrastruktur TIK. Membangun infrastruktur teknologi untuk layanan terintegritas. Yang kedua, peningkatkan kapasitas SDM, yaitu pelatihan pegawai untuk mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi. Yang ketiga, ada penerapan kebijakan dan regulasi, yaitu mendukung implementasi SIPD sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2019. Yang keempat, ada kolaborasi dengan pihak swasta, yaitu melibatkan swasta untuk meningkatkan kemampuan tata kelola SIPD. Next.
Oke, di sini ada peran dari teknologi informasi. Nah, di sini itu ada 4. Itu ada digitalisasi layanan publik, yaitu ada mengubah proses manual menjadi otomatis, dan ada lagi integrasi sistem pemerintahan, yaitu penyatuan berbagai sistem untuk berbagi informasi, seperti contoh integrasi sistem seperti Sri Kandi dan Span Lapor. Yang ketiga itu ada aksesibilitas layanan, yaitu layanan berbasis web dan mobile dapat diakses di mana saja, seperti contoh layanan online untuk pengajuan perizinan yang bisa diakses di aplikasi dan website. Habis itu yang terakhir itu ada efisiensi operasional, di mana proses administrasi menjadi lebih cepat dan hemat biaya, seperti penggunaan proses automation BPA. Next, ini ada strategi pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini tuh ada pembangunan infrastruktur teknologi, yaitu kayak menggunakan jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik, satelit, dan 5G, yaitu mendukung konektivitas hingga daerah terpencil. Yang kedua ada pengembangan sistem berbasis cloud, yaitu untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi, dan menjamin penyimpanan data yang aman dan terpusat. Yang ketiga itu ada interoperabilitas sistem, yaitu menggunakan API untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem. Ini itu seperti mendukung pertukaran data antar instansi secara real time. Yang keempat itu ada pelibatan masyarakat, di mana infografik tentang cloud computing dan keamanan data, yaitu seperti peta konektivitas jaringan SPBE di Indonesia. Next. Nah, ini ada kayak peta jaringan yang ada di SPBE di Indonesia. Itu ada tata kelola SPBE yang mengelola sistem dan layanan untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Dan yang kedua itu ada manajemen SPBE, seperti pengolahan sumber daya dan proses dalam SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang seperti ada di gambar seperti ini. Oke, naik. Oke, penutup. Dalam implementasinya, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE memerlukan dukungan penuh dari sistem informasi dan teknologi informasi yang andal. Melalui integrasi teknologi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.